Practical Tips to Reduce Anxiety at Home bersama Kak Sari dari Anastasia Associate. Boleh aku persilahkan untuk perkenalan, Kak? Oh, boleh. Halo, selamat malam semuanya. Saya Anastasia Sari Dewi, biasa dipanggil Sari. Saya sudah cukup mengenal Support Circle lebih dari 1 tahun, jadi senang bisa diundang untuk ngobrol-ngobrol di sini. Semoga obrolan kita bermanfaat dan jadi inspirasi ya. Salam Amin. kenal. Amin. Oke deh, udah jam 7:04. Kita bisa mulai ya. Jadi, untuk sesi IG Live pada hari ini, tujuannya adalah memberikan insight yang terkait dengan aktivitas praktis yang bisa dilakukan di rumah nih untuk mengatasi ansietas berdasarkan tinjauan ilmiah yang nanti akan dibahas oleh Kak Sari. Nah, sesi sebelumnya udah sempat dibahas mengenai teknik mindfulness. Di pertemuan ini akan dibahas lagi, harapannya audiens dapat mengetahui bentuk konkret dari mindfulness ini. Oke, jadi kita mulai ya Kak ya. Boleh. Jadi kan untuk sekarang ini mental health awareness ini kan lagi trendingnya nih Kak ya. Lagi banyak pos-posan tentang mental health, terutama anxiety. Yang banyak orang tua tahu itu anxiety sering dikaitkan dengan khawatir yang berlebihan dan banyak hal lagi. Tapi sebenarnya anxiety itu apa sih Kak kalau dari sisi psikolog ya? Oke, jadi sebenarnya anxiety itu gangguan kecemasan ya. Jadi biasanya cemas itu kan sebenarnya wajar ya. Jadi karena mungkin teman-teman yang join di sini nggak semuanya ngerti istilah-istilah yang terlalu medis. Jadi saya akan ngasih penjelasannya bahwa cemas itu respon yang wajar. Ya, teman-teman sama kayak kita kalau merasa senang, merasa sedih, merasa takut. Jadi sebenarnya kondisi mental yang wajar. Cuman seringkali kalau cemasnya itu berlebihan, itu tuh seringkali mengganggu entah itu fisik, entah itu pikiran. Jadi dampaknya bisa kemana-mana. Nah, saat cemas itu tuh biasanya ada 2 respon nih, ya, yang adaptif maupun yang maladaptif. Kalau adaptif itu teman-teman biasanya merasa apa ya, cemas sih gitu ya, tapi akhirnya kayak the power of kepepet gitu. Cemasnya justru membuat kalian jauh lebih produktif, jauh lebih mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari jauh lebih komplit, lebih kompleks gitu ya. Karena cemas takut nanti salah di sini, jadi saya antisipasinya di sini, di situ gitu ya. Bisa positif, tapi juga ada respon yang jatuhnya nanti negatif atau mengganggu. Itu yang maladaptif. Nah, di sini gangguan cemas itu berarti seringkali responnya maladaptif dan itu mengganggu keseharian kalian. Jadi seperti itu mungkin teman-teman bisa sambil menilik saya ini biasanya yang mana nih responnya. Gitu, Oh, Lita. wah, jawabannya bagus banget ya. Sekalian ingetin temen-temen nih, kalau ada pertanyaan taruhnya di question box ya, jangan di komentar ketumpuk-tumpuk nggak kebaca. Hmm. Tadi kan Kak Sari udah bilang ya Kak ya, kalau misalnya anxiety itu wajar banget dialami sebagai manusia. Nah, gimana sih Kak kita tahu batasan anxiety yang masih wajar dan anxiety yang sepertinya butuh bantuan lebih lanjut nih? Oke. Coba kalian lihat apakah saat kalian merasa cemas, itu kalian eh, mengganggu nggak ke fungsi kalian sehari-hari ya. Yang biasanya eh, bisa bekerja jadi nggak berani ke kantor. Yang biasanya melakukan tugas-tugas kuliah bisa rutin masuk kuliah, bisa ngelakuin tugas walaupun mungkin pusing-pusing tapi nggak menghindar. Nah itu masih dalam tahap yang normal. Tapi di saat fungsi kalian sendiri terganggu, entah itu fisik ya, ada gejala-gejala tertentu di fisik yang bikin nggak nyaman, dan kalian nggak bisa ngontrol itu kalian harus segera apa ya, note ya, sadarin, aware, oh ini ada yang nggak beres gitu ya. Fisiknya biasanya entah itu jantungnya berdebar, keringat dingin ya, sakit di perut gitu ya, mual, atau mungkin sampai ke apa, nafasnya pendek-pendek gitu ya. Pokoknya macam-macam yang ada di fisik. Itu kalian harus tahu.
ini apa ya yang salah ya, itu sudah nggak wajar satu. Atau mungkin secara fungsi sosial yang tadi ya tidak bisa berfungsi lagi secara normal, atau ada perilaku menarik diri. Jadinya nggak mau ketemu orang, takut ketemu orang, eh, ada sesuatu yang nggak kayak biasanya. Nah, itu kalian harus sadarin betul bahwa ini saya cemas ya. Saya cemas kenapa ya? Kenapa banyak hal yang jadi saya takutkan, saya khawatirkan gitu. Mungkin seperti itu ya, Lita. Jadi satu satu tandanya adalah kok gue jadi gini ya. Nah, kalau kalian udah merasa seperti itu, coba deh cari tahu lebih jauh ya, cari bantuan karena kalau bisa diatasi lebih dini akan jauh lebih baik sih supaya nggak berkepanjangan ya, levelnya, frekuensinya nggak sering jadi perilaku yang menetap atau jadi habit gitu. Oke. Ini banyak Iya, yang komen, oh ya thank you so insomnia much. juga termasuk ya, saya nggak bisa tidur. Jadi fungsi kalian sehari-hari yang biasanya kalian lakuin sehari-hari jadi berbeda semuanya. Uh, Ini ada yang Oke. bilang dari Adri Sunardi bilangnya kadang sampai pusing, kadang Mm-mm, demam, engap, mm-mm. ada yang sesak. Itu berarti masuk ke hal yang tidak biasa ya Kak ya, sehingga bisa Tuh. diri kita bisa menilai apakah ini di luar dari normal diri kita yang biasanya atau gimana, dan harus dipertimbangkan untuk ke hal yang lebih lanjut gitu ya Kak ya. Oke. Yes. Untuk Oke, kalau dari riset di dunia psikologi nih Kak, apa sih dampak dari anxiety bagi kita Kak? Mungkin tadi udah disebutkan beberapa hal ya yang di Mm-mm. pertanyaan dan jawaban sebelumnya. Mungkin bisa dijabarkan dari fisik kita, apa sih yang anxiety dampaknya terhadap fisik kita, untuk pikiran kita, emosi, bahkan bisa berpengaruh ke kegiatan sosial kita dengan orang lain Kak. Oke. Yang fisik tadi udah saya sebutkan ya teman-teman. Mm-mm. Jadi jantungnya berdebar, nafasnya jadi lebih pendek ya, keringat dingin. Terus mungkin mual ya, sampai rasanya tercekik gitu ya, sesak nafas. Nah, itu bisa merupakan gejala fisik dari anxiety. Kemudian kalau ditanya emosi gitu ya, emosinya apa biasanya kalau orang anxiety? Biasanya sensitif ya, sensitif, mudah tersinggung gitu. Kemudian juga dia merasa rendah diri, ya. Kok gue nggak berharga sih? Kok gue nggak bisa sih? Gitu aja. Kok gue nggak mampu gitu ya. Ada depresi, ya. Kadang ada perasaan seperti depresi, kayak merasa sedih, merasa nggak mampu, merasa blank, kosong gitu ya. Itu juga yang biasanya dirasain orang yang lagi cemas. Tapi tentu aja tiap orang beda-beda nih kombinasinya, ya. Ada yang banyak di fisiknya, ada yang banyak di sosialnya gitu ya. Nggak semua mengalami semuanya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kemudian secara pikirannya juga nggak tenang ya, overthinking, pikirannya kemana-mana, bahkan belum kejadian dia sudah terlalu jauh memikirkan resiko terburuk, dan biasanya resiko yang dia pikirkan yang jelek-jelek gitu ya, Lid ya, jadinya Iya. makin nggak enak gitu ya, Uh-uh. makin nggak enak, khawatir terus gitu. Jadi overthinking tidak selalu jelek ya, karena overthinking juga membantu kalian untuk lebih hati-hati dalam melangkah. Tapi yang terjadi saat orang cemas, overthinkingnya justru selalu yang jelek-jelek yang dia pegang gitu ya, yang risiko terburuk yang dia bayangkan terus, sehingga itu berpengaruh terhadap fisiknya sayang sekarang. Kemudian secara sosial biasanya ada kaitannya dengan trust issue, ya dia susah untuk percaya sama orang, dia juga akhirnya menarik diri, dia berusaha untuk meminimalisir kontak dengan orang lain supaya apa? Supaya uh, dia khawatir dia dinilai atau dianggap tidak sesuai dengan harapan orang lain, atau dia tadi kombinasi karena dia sensitif dan mudah tersinggung gitu ya. Dia punya ekspektasi tertentu dan mungkin dia pernah mengalami sesuatu yang tidak sesuai ekspektasinya, akhirnya daripada gue kecewa dengan respon orang lain, mendingan gue menarik diri nih gitu ya. Jadi banyak kecemasan yang sebenarnya rugi sendiri dia, akhirnya dia membatasi dirinya, menarik dirinya terlalu jauh, jadinya rugi sendiri gitu. Jadi pastikan eh, apa yang ada di pikiran kalian itu tidak melulu sesuatu yang
tidak nyata gitu loh. Kalau sesuatu itu tidak nyata, kalian bayangin terus, itu akhirnya menguras energi banget ya. Dan perlu diingat bahwa eh, badan kita tuh ada di saat ini, di hari ini, di malam ini gitu ya. Tapi pikiran kita bisa ada di 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang akan datang ya, atau kemarin abis ngalamin pengalaman gak enak gitu ya, tapi badan kita di sini. Badan kita bereaksi dengan pikiran kita ya, mind and body ini kan satu kesatuan. Di saat pikirannya mengembara terlalu jauh ke depan atau ke belakang dan itu nggak enak, itu badannya meresponnya di saat ini. Sama kayak teman-teman kalau misalkan lagi bayangin makan bakso, panas, pedes, kuah, anget, tuh aduh, keluar air liurnya ya. Lita enak ya Lita kayaknya, kebayang ya. Saya sampai mau jatuh sampai bayangin bakso. Sorry. Nah terus sama, jadi badan itu merespon yang sekarang gitu ya, yang sekarang, dan itu yang membuat kalian capek gitu ya. Kayaknya kok saya nggak ngelakuin apa-apa tapi saya kehabisan energi ya gitu ya. Karena badan kalian udah merespon nih apa yang ada di pikiran kalian, dan ada bagian di otak yang namanya amigdala ya, itu menyimpan banyak hal ya, memori juga, ada bagian otak itu tidak selalu otak kanan otak kiri yang mengatur tentang kreativitas, cara berhitung dan lain sebagainya, tapi emosi itu juga diproses di otak ya, memori entah itu yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang menyakitkan, shock dan lain sebagainya, itu disimpan kejadiannya ya. Dan di saat kalian mengalami situasi yang tidak terduga di luar ekspektasi dan rencana kalian gitu ya, ini kan bekerja lagi, teringat lagi memori yang lama atau kekhawatiran yang belum pernah terjadi atau kalian dapat cuma dari kata-kata orang lain, itu tersentil lagi. Jadi iya ya, kalau nanti ternyata begini begitu gimana ya gitu ya. Jadi pikirannya kemana-mana, badannya yang di sini capek bereaksi ya. Ada yang capek ya, akhirnya prokrastinasi, ditunda-tunda padahal punya waktu, akhirnya udah capek duluan, waduh ngerjain ini nanti capek nih gitu. Padahal belum dikerjain gitu ya. Ada juga yang tadi mode waspadanya on. Begitu amigdala bilang, weh ada nggak enak nih situasinya gitu ya, dia mode waspada, mekanisme pertahanan dirinya nyala gitu ya. Jantungnya berdebar lebih cepat gitu ya, pembuluh darahnya mungkin menyempit, oksigennya jadi sedikit gitu ya, begitu pembuluh darah menyempit, tegang semuanya. Nah, mode waspada ini yang akhirnya bikin gangguan anxiety ini terjadi kalau itu terlalu sering gitu. Jadi mode waspada itu kayak apa? Kayak kalian kalau lihat hewan landak lah, begitu dia ada mode waspada, keluar durinya gitu ya, atau cicak dia potong buntutnya. Jadi makhluk hidup tuh punya mode waspadanya masing-masing. Nah, manusia seperti itu. Yang bahaya adalah manusia kadang nggak kelihatan gitu. Tiba-tiba ada di dalam dirinya semua nih, duk, dia nggak tahu. Atau mungkin dipikirannya, wah kesana kesini gitu ya. Nah, itulah kenapa sulit untuk dikenali, tapi saat orang mengalami itu juga dia kadang mau mendeskripsikannya bingung, nggak semua orang paham gitu. Jadi dampaknya seperti itu, mungkin dinamikanya bisa dipahamin ya Lita ya sama teman-teman. Iya, cukup banyak dan cukup kompleks ya Kak ya, kalau misalnya tadi Iya. Iya, saya dengar dari pemaparan Kak Sari ini, efeknya untuk aspek-aspek fisik, pikiran, emosi, dan sosial yang keempatnya itu penting untuk aktivitas kita sehari-hari itu sangat dipengaruhi banget kalau misalnya kita memiliki anxiety gitu ya Kak ya. Kan kita udah tahu nih dampaknya yang cukup besar dan kompleks ini. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan Kak secara pribadi untuk mengurangi atau mengatasi anxiety yang kita rasain itu Kak? Nah, ini ke tips ya. Tipsnya kalau saya intip-intip ya di IG Live sebelumnya, bagus banget dibahas mengenai mindfulness ya, tentang bagaimana kamu itu hidup di masa yang sekarang. Jadi make sure untuk sadarin penuh itu ya, apa yang kamu alamin dan rasakan di saat ini. Jadi ngambil jarak gitulah ya. Jadi mindfulness itu memang salah satu tips yang
disarankan. Tapi tips-tips sederhana lain apa yang perlu dilakukan di rumah, saya punya contekan dan itu cukup banyak. Jadi Boleh, boleh saya sambil baca contekan ya supaya nggak boleh. ada yang terlewat. Karena kalau saya nggak salah hitung tuh ada lebih dari 10. Nah, Wow. ini boleh jadi opsi buat teman-teman di rumah ya. Pilihan kira-kira mana yang lebih memungkinkan. Kalau paling simpel dulu ya secara fisik. Ingat kalau anxiety itu pengaruhnya nggak cuma di pikiran kalian atau emosi, tapi juga fisik. Jadi lakukan juga tips-tips yang apa ya, yang membantu merilekskan fisik kalian, tidak cuma pikiran. Ya, contohnya apa? Mandi air hangat itu bantu. Ya, mandi air hangat atau rendam kaki pakai air hangat. Nah, masukin tuh di ember ya, pulang kerja atau lagi stres, lagi apa di kamar, masukin kakinya ke air hangat. Kasih apa? Garam mandi boleh atau mungkin garam yang buat buat apa yang agak kasar gitu ya, itu juga boleh gitu. Jadi air hangat itu bantu untuk melebarkan pembuluh darah ya. Di telapak kaki tuh sarafnya ada banyak banget gitu ya. Kalian bisa kalau dipijit refleksi aja bisa ketahuan sakitnya apa gitu ya, bisa sampai itu sampai sampai kesakitan. Jadi kaki kalian ini sudah membantu kalian untuk kesana kemari capek, dirilekskan dulu aja ya, rendam air anget gitu. Mungkin sambil nonton TV boleh, sambil nonton Korea yang bikin kalian seneng boleh gitu. Jadi lakukan itu. Kemudian eh kalau mandi air dingin ya nggak apa-apa ya. Mandi itu juga 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 seger kok. Kalau kalian mau ke kamar, aduh stres nih, moodnya nggak enak, ke kamar dulu aja supaya lebih adem badannya. Ya, jadi kalau capek boleh rendam air anget. Tapi kalau misalkan mandi air anget nggak mungkin Kak, nggak punya water heater, ya udah mandi air dingin. Ya, tapi kondisi badan bersih jadi lebih enak. Wangi sabunnya ya lebih enak ya. Nanti kalau kalian rasa badan lengket, panas ya, terus baunya juga badannya eh, kecut-kecut mangga gitu kan juga tambah nggak nyaman ya. Jadi bersih dulu aja. Bersih dan nyaman itu pertama. Kemudian bisa juga minum teh ya. Teh apa? Teh yang enak aja yang kalian suka apa? Teh anget gitu ya. Eh, teh hijau, teh chamomile gitu ya yang menenangkan, pasang aromaterapi di kamar boleh ya, aromaterapi. Aroma-aroma itu tuh memberikan perasaan jauh lebih tenang ya, lebih rileks gitu. Kenapa? Makanya begitu masuk ke tempat spa kok belum pijet aja udah enak ya hawanya gitu ya. Karena Mm-mm. apa? Oh, karena aromanya gitu. Atau bisa juga kalian iseng-iseng kalian rapiin deh ya kamarnya. Kalian coba pindah tempat tidur kalian, kalian mulai dekorasi ulang gitu. Pokoknya kalian bikin suasana tempat kalian tinggal itu jauh lebih bagus, lebih nyaman gitu ya. Kemudian fisik, fisik apalagi. Kurangin kafein kalau memang sudah tahu bawaannya gampang cemas, gampang deg-degan, gampang overthinking, insomnia juga, susah tidur, kuranginlah kafeinnya. Karena badan kalian juga butuh istirahat, butuh tidur ya, itu penting banget. Tidur 7 sampai 8 jam itu sangat disarankan. Karena kenapa? Karena itu tadi ya bagian otak kalian jangan selalu dipaksa aktif. Sudah dipaksa aktif, nggak cuman aktif berpikir tapi juga aktif untuk eh, cemas. Nah, itu kasihan ya. Dia bekerja terlalu keras, akhirnya kalian lagi nggak butuh mode waspada aja, dia akan bisa saklarnya pindah ke on gitu ya. Terlalu sering untuk hal-hal on off untuk hal yang sebenarnya nggak terlalu perlu, akhirnya saklar bisa dol ya, bisa dol akhirnya apa, nggak ada situasi apapun yang berbahaya, cemas terus ya, kok tiba-tiba serangan panik ya, serangan cemas gitu ya, lagi enak-enak nyetir tiba-tiba terjadi nih gitu. Jadi tidur itu supaya lebih apa, menyeimbangkan lah semua bagian tubuh kalian gitu. Kemudian ini saya mau sedikit tambahin deh ya. Tidur itu saat kalian bermimpi itu kalian bisa lebih mengenali sebenarnya apa sih yang lagi saya rasain di alam bawah sadar saya.
gitu. Jadi kalian lagi ada di gelombang elektromagnetik yang rendah ya. Di situ gerbang antara alam sadar dan alam bawah sadar ini kebuka. Jadi dia bisa rilis emosi-emosi yang mungkin pada saat kalian sehari-hari itu harus kalian press, harus kalian tahan, kalian diomelin atasan, jangan ngelawan gitu ya, karena nanti gue dipecat, nanti kalau gue dipecat, gue nanti mau jajan gimana, saya mau belanja online gimana, ya bayar kosan gimana, jadi bayar cicilan, jadi itu kan semuanya saat kalian beraktivitas, kalian dalam kondisi sadar, itu semua harus dipres. Saat kalian tidur, bisa itu gerbang kebuka, emosinya, bayangin lagi ngomel-ngomel lagi, jawabin atasan, semuanya. Semua yang ada di dalam diri kalian itu bebas untuk berekspresi. Jadi lebih balance antara alam sadar dan alam bawah sadar. Make sure untuk istirahat dengan cukup. Kemudian, fisik. Apalagi saya lihat contekan dulu. Oke, boleh. Kalau misalkan suka pijet. Nah, kalau suka pijet, suka kerimbat, bolehlah ditreat, dimanjakan tubuh kalian. Ya, karena itu salah satu bentuk self-care. Self-care adalah bagian dari self-love. Jadi pastikan untuk kalian juga baiklah terhadap diri kalian. Masa kalian baik sama orang, pengen menyenangkan orang, tapi kalian tidak menyenangkan diri kalian sendiri dulu gitu. Sedangkan untuk bisa berbagi ke orang, ya, berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan gitu ya. Kalian juga harus punya senangnya dulu, kalau enggak apa yang kalian bagi. Ya gitu. Jadi self-care dan self-love. Itu kaitannya kalau mau pijet, kerimbat, oke, untuk lakuin sekali 2 kali. Itu fisik, ya, itu yang fisik yang sederhana yang bisa kalian lakuin di rumah. Itu yang nggak perlu biaya banyak, bisa kalian lakuin. Oke. Apalagi kaitannya sekarang tentang tips untuk mengurangi anxiety kaitannya dengan emosi. Nah, saya sarankan untuk teman-teman melakukan yang sama kayak sebelumnya sudah di apa disarankan oleh psikolog ya, lakukan mindfulness, teknik nafas dalam, meditasi. Nggak usah lama-lama ya kan. Aduh, meditasi membosankan gitu ya. Ya, ini untuk diri kalian gitu loh. 5 sampai 10 menit sehari itu cukup. Ya, pertamanya mungkin susah karena terbiasa nafas pendek-pendek. Tapi tubuh kalian tuh butuh oksigen, ya, butuh oksigen yang banyak. Mumpung masih bisa bernafas secara gratis, ya, hirup oksigen sebanyak-banyaknya, kemudian nanti tiup pelan. Itu membantu untuk kalian lebih apa ya, lebih tenang lah. Gimana, Lita? Oh enggak Kak, lebih rileks maksudnya. Oh iya, lebih rileks, betul. Lebih rileks ya. Oksigen dalam tubuh banyak, kita oksigen dalam tubuh banyak, kerja semua organ tubuh baik, kalian akan memproduksi hormon-hormon yang juga baik, juga seimbang. Ya, jangan selalu stres karena stres itu juga ada hormon kortisol gitu ya. Ada juga hormon yang bikin happy, serotonin gitu ya, dan hormon endorfin gitu ya. Banyak hormon-hormon yang bisa membuat kalian jauh lebih nyaman, relax gitu. Jadi supaya seimbang nih ya gitu. Kemudian meditasi lakukan 5 menit aja ya. Nanti makin lama makin durasinya bisa makin banyak gitu. Jadi meditasi, Kak, susah mengosongkan pikiran. Ya udah nggak usah dikosongin, ya mikirin yang lainnya dulu nggak apa-apa, tapi nafasnya dibenerin dulu. Ya, nafasnya itu tarik melalui hidung sedalam-dalamnya gitu ya. Misalkan gitu ya, tapi matanya merem, pelan-pelan aja. Tahan sebentar, tiup gitu ya. Ulangin lagi, tarik nafas, tahan sebentar, tiup gitu. Nanti makin lama badannya makin rileks, jadi terbiasa untuk seperti itu. Kalau sudah terbiasa nafasnya seperti itu, suatu saat ada situasi yang nggak enak, lakukan itu juga bisa. Ya, oke. Tunggu, sebelum saya lanjut ke tips saya, Lita suka meditasi nggak? Nah, itu Kak. Aku kan sudah sering mendengarkan tentang meditasi nih ya Kak ya. Cuman aku nih salah satu orang yang cukup susah nih Kak untuk meditasi. Kayak yang tadi Kak Sari bilang, karena emang nggak terbiasa untuk
meditasi, bawaannya tuh kalau udah meditasi terus pikiran jadi kemana-mana gitu. Mungkin emang belum terbiasa Mm-mm. aku latih ya Kak ya. Mungkin ada tips untuk pemula nih Kak, kayak aku misalnya. Mm-mm. Yang untuk Oke. meditasi ini, gimana sih cara gampangnya untuk memfokuskan pikiran gitu mungkin Kak? Hmm. Yang pertama meditasinya karena kita mau eh, tujuannya di nafas ya, tujuannya di relax. Tips pertama jangan fokus untuk pikiran harus kosong, harus kosong, harus kosong, enggak gitu ya. Nanti begitu pikiran kalian rame, kalian susah selesai gitu. Iya, Ya bener seringkali gitu. banget ya. Enggak lah, enggak apa-apa. Kalian coba dulu aja 5 menit, fokusnya di nafas aja. Ya, pikirannya, mikirnya, aduh nanti di kantor begini-begini, aduh nanti di kampus begini-begini, nanti ketemu dia begini-begini. Enggak apa-apa, itu kan ada di pikiran ya. Kembali ditarik, sadarin lagi nafasnya, ya, sadarin lagi nafasnya. Jadi, supaya eh, jadi apa ya, jadi rutinitas dulu aja, nanti makin lama Mm-mm. kan bisa sedikit berkurang pikirannya, jadi Iya. jangan dipaksain. Kalau misalkan nggak bisa nih, kalau kosong aja ya udah, kalian boleh latihan nafas itu meditasinya sambil bayangin ke tempat yang kalian suka gitu ya. Oke. Eh, tempat-tempat yang menyenangkan, yang kalian suka gitu, yang mungkin sejuk gitu ya. Jadi kalian waktu tarik nafas juga tenang gitu ya. Tarik Iya. nafas gitu, bayanginnya ke tempat-tempat yang menyenangkan gitu. Kalau mau Oke. meditasi juga jangan ada suara-suara yang lain, nanti kalian ke distract gitu. Mm-mm. Apalagi kalau masih awal-awal Oke gitu. deh. Siap, siap. Karena meditasi ini membantu kalian untuk menurunkan gelombang elektromagnetik kalian gitu. Tiap-tiap Hmm, manusia ini bukan kayu ya, ada gelombangnya. Itulah kenapa kalau kalian kesetrum dikit bisa nyetrum temennya yang lain, jadi punya gelombang. Jadi dengan meditasi, dengan melakukan hobi itu disarankan supaya kalian lebih rileks, gelombang kalian agak turun. Makin lama makin turun itu kalian jauh lebih tidak responsif gitu ya, tidak tegang. Sampai paling rendah itu yang tadi saya bilang. Kalian sudah tidur, deep sleep gitu ya. Uh, udah di fase REM ya, rapid eye movement, semua udah mimpi, tidur dalam, itu gelombangnya rendah banget. Ya, kalau kita hipnotis kan kita bermain di area yang ini, yang rendah. Tapi saat kalian paksakan gelombangnya tinggi terus ya, mikir terus, overthinking terus gitu, ini kasihan. Kayak listrik aja kalau kalian paksa di gelombang tinggi terus lama-lama konslet ya. Kalau udah konslet ya itu tadi bisa berakibat macam-macam. Jadi meditasi tujuannya untuk kembali diturunkan. Kemudian oke. eh, meditasi lakukan hobi itu juga penting ya, itu coping stress. Cara kalian memancing supaya hormon happiness kalian ini keluar, mengimbangi hormon stres. Olahraga juga penting ya, olahraga. Mungkin Lita juga eh, saya tahu nih Lita kan dari kedokteran ya, jadi fisik itu eh, perlu untuk diseimbangkan hormon-hormon tubuh dan kerja kerja sarafnya semua gitu. Oke. Terus apa lagi? Tadi kan Ah, emosi, terus fisik, mungkin mm-mm. dari pikiran dan sosial, Kak, mungkin bisa dibahas. Nah, Alternatif. pikiran, Mm-mm. Eh, pikiran, pikiran itu salah satunya bisa dengan menulis. Ya, tipsnya menulis teman-teman. Misalkan, udah gede masa masih nulis diary gitu. Menulis itu tidak sekedar bercerita pada buku. Ya, sadari bahwa menulis itu membantu kalian kembali melihat apakah emosi yang kalian rasakan terlalu berlebihan atau nggak pas gitu ya. Saat kalian nulis misalkan, tadi aku ketemu begini-begini, ketemu si ini. Lalu aku tuh merasa saat dia berkata seperti ini, aku merasa seperti ini gitu. Saat kalian nulis ini kan semua memori kalian kembali bekerja, otak kalian kembali bekerja. Kemudian nanti saat kalian baca lagi, kalian akan bisa ngelihat, gue lebay ya, gue terlalu over over
reaktif nih untuk hal ini. Emosi gue berlebihan dalam hal ini. Kalian akan sadari mana yang perlu kalian lebih kontrol lagi, mana yang enggak. Gitu ya, mana yang menurut kalian perlu diperbaiki, mana yang sudah oke. Itu menulis. Kalau misalkan kalian lihat, oh ini saya terlalu apa ya, terlalu sensitif nih. Oh oke, kalau saya terlalu sensitif, saya harus ganti nih pemikiran saya yang ini salah nih. Ya ini bikin gak enak. Saya apa ya? Nextnya saya harus seperti apa. Jadi dengan menulis itu kalian bisa jujur sama diri kalian sendiri. Ya mungkin kalian kalau mau curhat sama teman masih ada gengsinya. Ya ada gengsinya masih membela diri pakainya satu sudut pandang kalian sendiri, ada bagian yang kalian sensor-sensor dari cerita kalian supaya teman kalian belain kalian gitu. Padahal saat kalian tulis semua di buku, kalian jujur, terus kalian lihat lagi ya, seolah-olah kalian adalah orang yang melihat cerita ini utuh, kalian akan koreksi diri iya, memperbaiki diri iya, menghibur diri sendiri juga iya, menguatkan diri sendiri juga iya. Jadi itu yang bisa dilakuin di rumah. Kemudian ada juga mewarnai doodle ya. Ini saya bawa contohnya. Jadi ini salah satu tips yang murah meriah dan menyenangkan ya. Mungkin bisa cari di e-commerce atau di mana buku tentang doodle ya, kayak gini nih. Gambar kecil-kecil. Nah, kalian warnain. Oke, iya iya iya. Gitu ya, mewarnain. Ini bantu kalian untuk lebih Relax gitu ya Kak ya. rileks ya, Mm-mm. supaya pikirannya kalian dikasih kerjaan yang menyenangkan, kasih warna apa ya gitu. Terus nanti kalian lihat, hah warna aku kok eh, banyak yang gelap ya, hitam putih ya. Aku kenapa ya gitu. Atau kalian bisa kasih warna cerah-cerah lain, kalian juga bisa lihat. Ini menghibur ya, karena terapi mewarnai itu salah satu art terapi yang juga disarankan. Biasanya psikolog juga menggunakan art terapi untuk melihat nih tentang kondisi seseorang gitu ya. Kalau ini kata-katanya I can handle this. Nah, mewarnai yang ada tulisannya gini secara nggak langsung juga menyugesti diri kalian. Oh oke, saya harus bisa nih handle ini gitu. Oke, eh itu yang mungkin bisa dilakuin atau jalan-jalan di taman ya, di taman lihat pohon karena warna hijau itu memberikan efek yang menenangkan Oke. gitu. Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak. Mm-mm, Eh mm-mm, mengenai meditasi. Ada yang tanya, mm-mm. 5 hari terakhir barusan coba meditasi nih, Kak. Tapi saking tenangnya malah ketiduran. Hal baik atau buruk ya, Kak? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting dirutinin dulu aja ya. Malah bagus ya, tubuh kamu berarti mungkin memang butuh istirahat. Jadi Oh, gitu. meditasi, fokusin nafasnya, makin lama rileks ya udah nggak apa-apa ketiduran. Besoknya coba lagi gitu terus. Oke. Lalu ini ada pertanyaan, Kak. Apa efek kortisol secara berlebihan dan terus-menerus dalam waktu lama? Apa indikator kalau kortisol kita sedang over? Mungkin Kak Sari mau coba jawab dulu, Kak. Oh oke, berarti Lita punya jawabannya nih. Oke, kortisol itu hormon yang bikin stres ya teman-teman, dan seperti apa indikasinya? Yang jelas ada bagian di tubuh yang jadi menegang ya, kemudian eh, rasanya ini tiap orang mungkin bisa beda-beda sih ya, karena tergantung kondisi fisik tiap orang gitu. Nanti Rita bisa tolong jelaskan dari segi kedokteran. Cuman yang jelas bisa merasa stres itu merasa kayak tertekan, jatuhnya bisa nanti kayak orang depresi ya, kayak perasaannya jadi kayak apa? Gimana sih kalau perasaan nggak enak? eh Kayak kosong ya, kayak tidak berambisi untuk melakukan apapun. Mungkin ada pola atau nafsu makan yang berubah gitu ya. Pokoknya nanti ada outputnya yang dia juga berubah. Jadi hormon kortisol seperti itu. Rasanya capek padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi dia over stress. Over Iya. stress apa namanya?
bisa juga pusing ya, karena di saat ada kondisi tubuh yang tidak normal, reaksinya biasanya bisa juga ke pusing. Itu yang pertama otak terima, respon sinyal yang otak terima. Jadi eh, indikatornya bisa seperti itu. Tapi biasanya kalau laki bisa juga biasanya di leher ini menegang ya, leher belakang tuh rasanya kok kolesterol apa darah tinggi gitu ya, tapi padahal dia lagi stres banget gitu. Atau mungkin kalau perempuan di perut. Itu kalau indikator dari saya. Kalau indikator dari Lita silahkan. Mungkin tidak terlalu detail dan aku pilih bahasa yang cukup dipahami buat teman-teman aja ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kan secara gampangnya kortisol itu nama lainnya hormon stres ya. Dan Mm-mm. berkaitan untuk mengaktifkan sistem si fight or flight yang tadi Mm-mm. sempat disebutkan sama Kak Sari. Nah, kalau misalnya Mm-mm. secara keseluruhan si kortisol ini dia menjaga, bisa apa ya? Secara umum bisa tone down inflammation di tubuh kita, kemudian bisa regulasi tekanan darah, regulasi gula darah, mengontrol siklus tidur, banyak banget kalau misalnya aku sebutin satu-satu sampai besok gitu. Tapi yang tadi disebutkan Kak Sari juga sudah lumayan mengcover dari efek prolong cortisol stress itu ya. Jadi kalau misalnya hormonnya berlebihan berarti kan bisa disimpulkan stresnya nih lumayan lama nih. Nah, stres yang banyak-banyak lama untuk tubuh ini kan juga nggak baik ya kayak untuk tubuh, dan efeknya bisa stres, ansietas, depresi, regulasi tekanan darahnya kurang baik. Jadi mungkin hal-hal simpel semacam cepet capek atau deg-degan, sesimpel anxiety dan rasa capek yang berlebihan dan yang tidak normal yang biasa kita rasain itu bisa jadi salah satu tanda kalau misalnya tubuh kita udah kecapean yang berlebihan nih Kak, gitu kan ya Kak, ya bisa disebutkan Betul. disimpulkan seperti itu ya. Terus ini ada yang nanya Betul. Kak, Mm-mm. ada reaksi fisiologis tangannya tuh jadi dingin Kak. Uh, Mm-mm. itu biar tangannya nggak jadi dingin tuh gimana penanganannya? Nah, di saat eh, respon mau adaptifnya muncul, ya, cemasnya muncul, tiba-tiba pembuluh darah menyempit, ya, darahnya jadi tidak selancar biasanya, oksigennya tidak selancar biasanya seperti itu ya. Langsung nih refleks telapak. Kalau dingin itu biasanya kenapa? Ya, karena kok membiru kenapa ya? Kok dingin kenapa ya? Karena darahnya itu tidak mengalir dengan sempurna. Jadi itu hebatnya hebatnya makhluk hidup manusia khususnya tuh ya kayak gitu. Dia langsung cepat refleksnya untuk bereaksi seperti itu. Jadi telapak tangan dingin itu salah satu indikasi, oh oke, berarti eh, peredaran darah saya kenapa nih? Saya coba relaksasi dulu ya. Saya tarik nafas dulu ya, saya tenangin dulu, ambil waktu dulu untuk kembali ke situasi normal lagi. Jadi kayak gitu. Oke, berarti lebih ke menenangkan diri ya Kak ya, kalau misalnya ada gejala, misalnya tanda-tanda kita mulai berpikiran yang berlebihan, hal yang bisa kita lakukan pertama kali itu apa Kak? Aku kemarin sempat baca tentang anxiety Mm-mm. first aid Kak. Uh, Mm-mm. Mungkin bisa disinggung sedikit Kak, kalau apa sih yang bisa kita lakukan kalau ada rasa gemetar dan deg-degan. Ini sepertinya lumayan beberapa yang bertanya kalau saat Mm-mm. overthinking itu suka gemetar dan deg-degan. Itu gimana sih Mm-mm. Kak kita bisa pertama menyiasati perasaannya yang muncul itu? Oke, oke. Yang pertama tentu aja kalian harus mengamankan eh, posisi kalian dulu ya. Kalau itu tiba-tiba terjadi saat kalian lagi di tempat umum, di jembatan penyeberangan, lagi nyetir mobil, lagi bawa motor, atau mungkin lagi masak gitu ya. Jadi diamankan dulu aja kalian. Jangan sampai nggak terkontrol dan justru berbahaya ya, resikonya berbahaya. Jadi di stop dulu aja apa yang lagi kalian lakuin. Kemudian cari tempat aman ya. Boleh
rebahan, boleh duduk santai. Kalau nggak memungkinkan untuk rebahan, kayak karena saya cemasnya di kantor nih, ya sudah cari tempat dulu yang tenang sendiri, tapi yang nggak bising ya, yang udaranya bersih. Lalu kalian tarik nafas dulu deh, ya, relax dulu, ya. Tarik nafas, tutup matanya dulu, tenang, tenang. Kalian harus kembali mengontrol lagi diri kalian. Relax, relax, ya, karena eh, apa namanya? Karena orang yang satu-satunya bisa diandalkan pada saat itu pasti diri kalian sendiri. Jadi seperti itu. Cari posisi aman, kemudian kalian tutup mata, supaya apa? Supaya nggak sibuk, aduh gue diliatin orang nih, aduh gue aneh nih gitu. Jadi udah diabaikan dulu aja ya, kalian harus menyelamatkan diri kalian dulu, udah fokus sama diri kalian, kemudian lakukan tuh yang tadi, teknik nafas dalam, karena kalian harus eh, ngasih komunikasi dengan badan kalian nih, dengan otak kalian. Relax, relax ya, kalian kasih tahu ke otak sama ke badan kalian relax. Karena ini kan kaitannya parasimpatik ya, yang tidak sadar gitu, yang tidak sadar. Bukan otot yang bisa bukan otot yang bisa kalian perintahkan langsung dengan kesadaran, tapi yang tidak sadar. Jadi jembatannya adalah kalian kasih nih oksigen yang banyak ke tubuh supaya tubuh tahu, oh aku aman-aman aja kok, aku baik-baik aja, ya. Pembuluh darah melebar lagi, semua bagian tubuh dialiri darah lagi, penuh oksigen. Jadi respon fight or flight, mode waspadanya itu akan kembali, oh enggak kok, ini enggak lagi mengancam, oh ya, oh ini oksigen lagi banyak, semua baik-baik saja, semua bagian tubuh tetap dapat suplai oksigen, oke, semua baik-baik aja gitu, baru kembali aktivitas. Ya, jadi di stop dulu. Jangan kalian paksakan untuk dilawan pikirannya, enggak sih. Kalau saya justru sarankan untuk ya sudah ya, badan kalian nih saklarnya lagi kepencet on nggak sengaja, dan itu salah nih, harusnya saklarnya nggak usah on, lagi nggak ada apa-apa kok, offin aja. Oh ya udah, supaya dia bisa off, karena dia parasimpatik, bukan yang bisa kalian perintah gitu aja dari otak, ya, tidak bisa kalian suruh gitu aja dari otak. Jadi kasih jembatannya adalah dengan ini loh, badan ya, tubuhku nggak apa-apa, oksigen tetap banyak, ya, semua bisa bekerja dengan baik, nafas tetap oke, gitu. Jadinya dia akan kembali pelan-pelan mereda. Oke, jadi emang yang pertama dilakukan itu adalah menyemangati dan menenangkan diri sendiri kalau nggak apa-apa kok, ini kita bisa kok, Mm-mm. gitu ya Kak ya, berarti ya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Atau minum lah ya, kalau tadi kan ada tuh, aduh cari minum yang menenangkan lah, air putih atau apa. Jadi badan tuh ngerti, oh nggak kok, baik-baik aja gitu. Oke, iya. Iya nih Kak, aku kemarin waktu baca-baca juga ada jurnal yang bilang kalau bernafas pelan dan dalam itu terbukti untuk menurunkan hormon stres dan menaikkan hormon relaksasi, dan emang sebagai salah satu bentuk terapi untuk ansietas terutama di remaja gitu. Ini ada yang Ya bilang betul. cisti pelarianku, boleh apapun yang kita rasa nyaman untuk diri kita ya Kak ya, berarti kita bisa pilih untuk menenangkan Iya. diri sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya tadi cara-cara yang disebutkan banyak banget itu ya, itu kurang berhasil nih untuk kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin balik lagi ke bahasan yang tadi sempat kita bahas mengenai Yes, ansietas yang sosial butuh ya. bantuan lebih lanjut gitu Kak. Seperti seeking Oke. external support, mencari support group misalnya Kak. Betul, secara sosial ya, teman-teman yang mungkin mengalami kecemasan, saya mau ngelakuin sendiri nggak bisa nih, karena overthinking saya sudah terlalu menguasai saya. Oke, kamu butuh support ya, secara sosial. Manusia itu kan juga makhluk sosial ya. Mungkin ada tipe-tipe orang yang bukan introvert, yang dia bisa mengelola, dapat ide, dapat energi dengan sendiri, enggak. Dia perlu bicara ya. Bisa ke profesional secara personal ya, ngobrol ya, supaya dapat helikopter view juga secara netral dengan apa yang dia alamin. Bisa juga terapi kelompok
ya, terapi kelompok seperti yang support circle sediakan gitu ya, karena eh, dua hal ini biasanya berpengaruh besar. Ada orang yang saya mau yang one on one ya sama psikolog. Oke. Psikolog nanti akan lihat ya kamu butuh psikiater dulu atau bisa langsung psikoterapi aja. Itu nanti dilihat dari kasus kamu ya. Ada juga yang mungkin lebih nyaman untuk rame-rame karena tidak terbiasa untuk ngomong personal juga oke ya. Terapi kelompok itu tidak hanya membantu kamu dalam menguraikan permasalahan kamu doang, tapi kamu juga terlatih untuk percaya sama orang. Ingat ya, orang yang punya kecemasan itu trust issue-nya gede ya. Takut ditolak, takut diabaikan, takut untuk cerita tentang apa yang dia rasain karena dia cemas nih. Kalau perasaan gua nggak valid gimana gitu ya, atau alasan gua nggak oke gimana. Tapi dengan terapi kelompok, ketemu teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, dia lebih merasa secure untuk terbuka. Ya, dia juga bisa belajar untuk problem solving. Dia lihat, oh permasalahan dia seperti itu. Mungkin aku juga suatu saat bisa juga mengalami seperti itu, tapi aku belajar sesuatu dari teman-teman di kelompoknya, di grupnya. Dia belajar untuk solving problemnya dia sendiri, solving problemnya orang lain, dia belajar untuk berempati, ya, mau mendengarkan orang lain, dan dia belajar untuk mempercayai cerita dengan orang itu ternyata nggak diabaikan loh. Ternyata mereka dukung saya loh. Ternyata saya berharga loh. Jadi disemangatin juga gitu ya. Kemudian yang personal tadi juga kurang lebih sama, tapi nanti digali biasanya karena sesinya satu satu satu, apa ya, one on one ya, satu-satu gitu ya. Jadi kalian bisa akan jauh punya waktu banyak untuk cerita tentang diri kalian. Jadi sesuaikan dengan kenyamanan diri kalian yang mana. Sesuaikan dengan kantong juga penting ya, jangan sampai sekali jalan selesai karena ternyata nggak affordable nih buat gua gitu ya. Jadi pastikan karena ini tidak sekali selesai ya. Ini kan sudah menetap di kalian, alasannya banyak, sebabnya banyak, perlu dilatih, tentu saja perlu waktu. Jadi sesuaikan semuanya dengan apa yang kalian mampu dan nyaman. Supaya apa? Supaya dalam prosesnya pun benar-benar fokus di menghadapi, menangani kecemasannya kalian. Jangan sampai justru tambah kecemasan baru gitu ya. Wah, duh, besok gue harus ke psikolog, terus gue gini, gue nanti nggak bisa makan nih, gue paksain buat bayar ke psikolog gitu ya, enggak. Tapi semuanya harus terbuka dulu lah di awal ya, gitu. Jadi sesuaikan dengan semua kondisi kalian. Atau terlalu jauh kalian ya, cari yang terlalu jauh enggak. Kalau bisa yang gampang lah aksesnya gitu. Oke, Kak, ini ada yang bertanya, mungkin teman kita ini baru join tadi, dia bertanya jika sudah sering anxiety nih, kapan sih harus seek professional help? Mungkin bisa diulangi sedikit secara singkat, Kak. Mungkin kan anxiety yang dirasakan berupa gejala ya, bukan berupa diagnosis. Jadi gimana sih enaknya gitu? Oke. Gini deh, saat kalian merasa ini saya sudah tidak bisa fokus ngerjain kerjaan saya. Saya nggak bisa tidur nyenyak ya, cuman sebentar kebangun. Atau baru bisa tidur subuh padahal pagi itu udah jelas-jelas saya tahu saya harus berangkat kerja atau berangkat kuliah gitu ya. Ini mengganggu banget, badan saya capek, mood saya jadi nggak karuan. Bahkan mungkin teman saya bilang, lu kenapa sih kok gitu banget muka lo, atau lo gampang marah, kok lo sekarang baperan gitu ya. Itu juga bisa jadi satu tanda. Kemudian atau nafsu makan kalian berubah ya, itu juga bisa diperhatikan, jadi malas makan, itu juga nggak baik. Berlebihan makan itu juga nggak baik. Jadi carilah profesional. Andaikan itu bukan satu gangguan pun, setidaknya kalian bisa mendapatkan tips and trick. Terus kalian bisa nanti dikasih tahu tentang apa dinamika yang terjadi di kalian supaya kalian kenal. Ya, kalau kalian kenal apa yang sedang terjadi di diri kalian, saat itu terjadi pun kalian bisa nih mengelolanya. Ya, kalau misalkan nggak kenal kan bingung ya harus ngapain.
gimana cara ngontrolnya. Jadi saat ada sesuatu yang kalian merasa nggak nyaman atau mungkin jadi lupaan, ya, ada memory issue, itu coba deh cari bantuan. Siapa tahu pikiran kalian lagi diforsir ke satu topik yang justru bikin cemas, jadinya yang lainnya nggak kepikiran Iya, gitu. oke. Kak Sari ada pertanyaan lagi nih Kak. Untuk Mm-mm. buku mewarnai mindfulness-nya ada rekomendasi nggak Kak? Beli di Kalau saya mana? gini, eh biasanya kalau saya tuh nggak semua klien saya kasih buku mewarnai ya, tapi untuk klien-klien yang suka mewarnai, biasanya saya juga kasihnya mereka pun yang tergantung nih, kan kita biasanya kalau sesi one on one nih kita tahu nih orang sukanya traveling gitu ya. Saya akan rekomendasikan dia mewarnai yang isinya objek-objek dunia, Hmm. traveling. Dia kembali mengingat, oh, gue dulu kesini menyenangkan ya, gue sambil mewarnai, sambil inget-inget memori menyenangkan. Dia mengingat dulu ini warnanya apa ya, bagusnya warna apa ya. Dia secara nggak sadar dia ingat lagi ke memori yang menyenangkan waktu dia jalan-jalan gitu. Hmm. Atau ada klien, atau ada kamu misalkan suka eh suka fashion gitu ya, suka fashion ya, kalian mewarnailah yang kaitannya ada bajunya, ada tasnya gitu. Jadi seperti itu ya, kalian sesuaikan dengan minat kalian supaya lebih relate gitu. Ada yang sukanya Korea. Nah, setahu saya ada buku mewarnai untuk mengurangi stres itu yang XO ya, XO Korea itu ada. Saya pernah soalnya ngasih klien saya yang itu XO. Jadi semangat gitu dia waktu mewarnai. Iya, berarti memang disesuaikan dengan minat dan pikiran apa yang membuat kita bahagia gitu ya Kak ya. Disesuaikan dengan Betul. diri kita sendiri. Oke, Mm-mm. semoga cukup menjawab ya. Uh, Oke, ini tadi kan penjelasan dari Kak Sari udah panjang lebar dari semua hal, dan sudah menuju ke penghujung acara. Jika Mm-mm. ada teman-teman yang masih mau bertanya nih, masih bisa dibuka sambil menunggu, mungkin jika ada pertanyaan, aku simpulin Mm-mm. live pada malam hari ini ya Kak ya. Jadi anxiety ini merupakan kondisi mental yang dipengaruhi oleh 4 aspek, yaitu fisik, emosi, sosial, dan pikiran. Semuanya berputar dan bersatu di pikiran yang juga yang mempengaruhi kerja dari tubuh kita. Anxiety ini yang perlu diperhatikan gejalanya, tanda-tandanya kalau misalnya kita mengalami anxiety adalah pikiran yang berlebihan, rasa yang tidak tenang, diri kita jadi nggak tenang, pikiran yang terlalu jauh memikirkan masa depan, kemudian bisa mempengaruhi fisik kita berupa dadanya jadi deg-degan, terus kepala jadi pusing, mual, muntah, dan banyak gejala psikis lainnya. Batasan untuk perlu bantuan untuk teman-teman yang sering mengalami ansietas, jika teman-teman sudah merasakan hal yang mulai tidak normal nih untuk teman-teman rasakan biasanya di kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa boleh mencari pertolongan dari profesional atau sekedar bercerita ke teman atau orang yang teman-teman percayai. Hal-hal awal yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi rasa yang nggak enak tadi itu bisa banyak. Tadi Kak Sari sudah menyebutkan bikin teh, terus bisa rendam kaki atau mandi pakai air hangat waktu lagi capek, bisa aromaterapi. Aromaterapi. Ya benar, aromaterapi. Fun fact-nya amigdala yang berhubungan dengan yang mengatur emosi kita seluruh badan ini langsung berhubungan dengan saraf di hidung kita. Jadi apa yang kita hirup akan memengaruhi emosi kita. Jadi kalau kita menghirup hal yang enak, yang kita sukai, itu akan membangun mood kita juga. Terus selain itu kita bisa juga slow breathing atau bernafas dengan dalam dan tenang, menenangkan diri, mengatakan ke diri kita kalau misalnya kalau ini semua nggak apa-apa dan kita bisa menenangkan diri kita dan melakukan kegiatan kita selanjutnya.
atau bisa juga meditasi seperti yang sudah dibahas di live sebelumnya mengenai mindfulness. Teman-teman bisa mulai belajar meditasi. Memang tidak gampang untuk memulai, tapi bisa dijadikan kebiasaan terlebih dahulu agar bisa menjadi rutinitas nantinya. Kayaknya Betul. iya, oke. Ini sepertinya ada pertanyaan satu nih Ya. sebelum kita menutup acara ini. Kak, gimana caranya mengurangi rasa empati ke orang padahal tidak terlalu kenal tapi bikin kepikiran? Oke. Ini bahasa singkatnya mungkin sungkanan ya akhirnya. Sungkanan atau gampang kasihan, gampang iba lah ya. Ya gitu. Jadi empati tapi bisa juga dia kadang kalau saya nggak nolong, saya nggak enak gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah hal baik ya, punya empati itu hal yang baik. Cuman kalian harus sadar dulu. Kalau saya mau bantu orang, kalau kalian mau menuangkan sesuatu ke gelasnya orang, gelas kalian pastikan untuk terisi dulu. Ya, jadi saya tidak melarang, bukan berarti people pleaser itu selalu buruk, enggak. Mereka ada sisi baiknya, cuman pastikan kalian mau membagi sesuatu ke orang, jangan sampai kalian yang menderita setelahnya. Ada teman mau ngutang, saya punya duit cuma 1 juta, teman mau ngutang 1 juta, ya saya kasih semuanya. Enggak lah, ya. Harus tetap memikirkan diri kalian dulu dan juga orang lain gitu. Apakah saya egois kalau kayak gitu? Enggak kok, ya. Kalian juga harus pastikan bahwa uh, diri kalian happy, maka kalian akan menampilkan sesuatu yang juga membawa kebahagiaan ke orang gitu. Jadi uh, apa? Empati saya apakah harus dikurangi? Enggak gitu. Cuman empatinya tetap harus ada ya karena itu nilai plus, cuman juga harus lebih selektif. Enggak semuanya harus kalian berikan. Kan punya punya akal budi gitu. Kenapa manusia punya akal budi gitu ya? Akal budi manusia tapi bikin jadi overthinking. Betul gitu ya. Seringkali sorry kalau misalkan kita lihat nyamuk. Nyamuk jangan deket-deket cicak loh. Dia nanti kamu bisa dimakan gitu. Kok nyamuknya nggak overthinking ya? Wah ada cicak nih gue harus jauh-jauh gitu. Itulah yang bedain ya. Kemampuan akal budi manusia mampu berpikir tentu saja akhirnya jadi mampu overthinking, mampu waspada. Ya bisa lebih pintar gitu. Jadinya itu yang kalian harus pertimbangkan. Oh, Empatinya tetap ada, tapi logis. Oke, balik lagi ke apa yang diri kita tahu sendiri batasan yang terbaik dan apa yang buruk untuk diri kita gitu ya, Kak ya. Jangan sampai gelasnya sendiri kosong gitu ya. Oke, wow, sesi malam ini asik sekali bahasannya. Aku juga banyak terima ilmu juga dari Kak Sari. Sama-sama. Aku juga tadi dapat ilmu dari Lita. Waduh, kita tuh keren.